Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah la haula wala quwwata illa billah summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ikhlas Jatinegara Indah, tepatnya di Jalan Gunung Lawu, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan keluarga. Ya, keluarga harmonis berkah dunia akhirat. Tentu kita semua menginginkan keluarga harmonis dan keluarga yang penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Namun ada tahapan-tahapan, ada jalan dan juga ada cara untuk menuju ke sana. Nah, ini nanti akan dikaji bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, kemudian juga Ustadz Dedi Al-Banteni atau Ustadz Deban, dan juga guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam karang paritis, yang jawab salam rumah tangganya tambah harmonis. Daun salam burung pipit, yang jawab salam banyak duit. Ibu pengen banyak duit? Usaha. Alhamdulillahilladzi amarona bitta'ah wa nahana anil khiyanah. Usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah, amma ba'du. Habib yang saya muliakan, Ustazah, guru saya yang saya muliakan, ibu dan bapak yang hadir di Masjid Al-Ikhlas, kemudian para pemirsa di rumah, semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dirindukan dan sangat amat mulia adalah surga. Surga dulu pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam dan istri beliau. Allah Subhanahu wa taala legalkan, bebaskan. Maka dalam Al-Baqarah Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nabi Adam beserta istrinya diberikan kebebasan di surganya Allah. Tapi dalam kebebasan itu tetap ada larangan yang ternyata larangan itu dilanggar, sehingga apa? Nabi Adam ke dunia. Kenapa Nabi Adam melanggar larangan itu beserta istrinya? Karena ternyata digoda oleh setan. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, Nabi saja tergoda. Surga yang begitu nikmat tergoda, apalagi rumah tangga kita yang tadinya harmonis, KDRT, kemesraan dalam rumah tangga, berubah jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tentu ada konflik, tentu ada sebab. Yang pertama yang menyebabkan rumah tangga itu tidak harmonis adalah perselingkuhan. Dan perselingkuhan dilakukan bukan hanya satu orang. Alangkah tidak adil jika menyebut perempuan adalah wanita pelakor. Betul tidak ibu? Karena kalau perempuannya mau, laki-lakinya enggak, namanya paksaan. Laki-lakinya mau, perempuannya tidak mau, paksaan. Tapi kalau dua-duanya mau, kesepakatan. Oleh karenanya perselingkuhan menurut saya dua-duanya ulat bulu, sama-sama gatel. Betul enggak? Betul enggak? Jadi dua-duanya mau. Kalau satu yang mau, yang satunya enggak, ini tidak jadi. Maka perselingkuhan, dulu pernikahan disebut sebagai mitsaqon ghalidho, janji yang agung. Tapi ternyata terjadi perselingkuhan, ini bagian dari khianat. Oleh karenanya orang yang berkhianat terhadap pasangan terkategorikan, terindikasi sebagai orang munafik. Rasul mengatakan di antara tiga dari ciri orang munafik itu, wa idza tu'mina khona, jika dia diberikan amanah tapi dia berkhianat. Ibu, kalau suami kita selingkuh, ikhlas enggak?
Bapak-bapak kalau istri kita selingkuh ikhlas enggak? Enggak. Oleh karenanya agar suami tidak selingkuh, minimal ibu dandan yang cantik untuk suami. Ini kadang-kadang kalau mau undangan, kehajatan, mukanya cantik kayak Bella Safira. Pas ngadepin suami kayak Bella Sungkawa. Mengerikan. Bapak-bapak yang baik juga sama. Bapak-bapak yang baik tidak pernah menyuruh istrinya untuk cantik. Tapi bapak-bapak yang baik adalah bapak-bapak yang inovatif dan kreatif membelikan bedak dan skincare untuk istrinya. Oh, merasa didukung. Itu satu. Keluarga kita akan rusak ketika di dalamnya terdapat perselingkuhan. Yang kedua yang merusak, bahkan hari ini kita melihat data perceraian semakin naik adalah faktor ekonomi. Tapi kalau saya lihat kayaknya di sini ibu-ibunya, wah ini ibu-ibunya tidak kekurangan uang kalau di sini. Dan ini ibu-ibunya pandai cari uang. Apa buktinya? Bapak nyimpan uang di mana aja ketemu sama ibu-ibu. Oh, berarti pintar cari uang. Ini uang itu memang bukan segalanya, ini prinsip ibu-ibu nih Pak. Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang, betul? Tahu keropak yang suka lewat depan kita tuh kotak amal tahu? Itu kotak amal isinya doa atau duit? Duit. Jadi uang, jangan munafik, uang itu penting. Tapi indikator kebahagiaan manusia bukan hanya sekedar diukur oleh uang. Oleh karenanya suatu ketika sahabat jalan di pasar, beliau bertemu dengan pemuda. Pemuda itu berdoanya kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan aku dari hambamu yang sedikit. Sahabat namanya Sayyidina Umar bertanya, kenapa doanya begitu? Kata sahabat, fa innallaha yaqulu fi kitabih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang ini napas kita masih hangat, tubuh kita masih bisa gerak. Tadi udah berapa kali kita baca Alhamdulillah? Baru sekarang ya di hatinya Alhamdulillah begitu. Jadi ternyata uang itu bukan satu-satunya nikmat, hanya salah satunya nikmat. Keluarga bisa rusak, kenapa? Karena uang. Ibu merasa kurang. Kenapa merasa kurang? Karena bersyukurnya kecil. Ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hamba dari orang-orang yang bahagia. Dia lupa sedang duduk di atas bahagia, hanya syukur dia yang kecil. Oleh karenanya Bu, nanti kalau pulang ke rumah, suami pulang kerja bawa uangnya 100.000, alhamdulillah. Besoknya bawa uangnya 50.000, alhamdulillah. Besoknya cuma 10.000, ibu peluk suami. Ayah, sekalipun bawa uangnya cuma 10.000, mari kita menjadi orang yang bersyukur. Jangan sampai kita rusak rumah tangga hanya karena uang 10.000. Insya Allah mamah jamin uang 10.000 ini cukup untuk setahun. Ibu beli kalender. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang pertama tadi apa? Perselingkuhan. Yang kedua apa tadi? Ekonomi atau uang. Yang ketiga yang mesti dibangun dalam rumah tangga, pola komunikasi. Kalau dulu ibu menjadi pengantin baru, manggilnya ay. Suaminya manggil ke ibu beb. Ini ayam, bebek gitu. Ay beb. Itu kayaknya romantis banget ya Bu ya. Dulu romantis banget, tapi saat kita sudah punya anak, punya keturunan, kadang-kadang pola komunikasi kita berubah. Oleh karenanya Quran menyebutnya, ada yang menyebut qaulan thaqila, sadida, laina dan sebagainya. Kapan kita menggunakan komunikasi yang baik, kapan kita menggunakan komunikasi yang tegas, dan itu akan diperhitungkan untuk menjaga kehidupan kita agar rumah tangga kita menjadi berkah, romantis, sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Deban telah memberikan satu tausiah di segmen satu ini. Terima kasih, boleh duduk kembali. Dan guru kita tadi Ustadz Deban telah memberikan bagaimana sesungguhnya contoh-contoh konflik dalam rumah tangga. Adanya masalah ekonomi, adanya masalah komunikasi, atau bahkan tadi yang disampaikan adanya pelakor. Nah tentu saja dalam kehidupan rumah tangga kita tentu ada riak-riak rumah tangga, ada pahit dan manis kehidupan rumah tangga. Nah untuk memantapkan tema kita pada siang hari ini, bagaimana kehidupan rumah tangga yang harmonis, guru kita Habibana
Habib Ahmad Al-Kaf akan menyampaikan, akan bersiroh kepada kita bagaimana sesungguhnya contoh kehidupan rumah tangga ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.